Baiklah, sebelum lanjut, mungkin di sana ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSU Wish Learning Academy. PSU Wish Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau saja. PSU Wish ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Acara ini pun disupport oleh Inergi dan sekolah saja. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSU Wish Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box. Pada chat box teman-teman juga sudah ada link untuk registrasi ulang dan untuk verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan, jadi jangan lupa untuk registrasi ulang. Oke, selagi semuanya bersemangat, kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari menyalakan kameranya. Sambil melambaikan tangannya, kita akan berfoto bersama. Saya akan berhitung. 1, 2, 3, boleh Bapak Ibu dibuka kameranya. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. 1, 2, 3. Baik, untuk Bapak Ibu yang di halaman kedua, boleh membuka kameranya. Sambil tersenyum lalu melambaikan tangannya. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Ibu Vera Ignatia. Beliau merupakan Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa Unika Atmajaya Jakarta. Beliau hampir 10 tahun berkecimpung di dunia industri dan organisasi sebagai HR dan pernah menangani bagian rekrutmen, assessment, training, organization development, compensation benefit, dan general affair. Beliau juga pernah menjadi dosen honorer di Universitas Swasta di Jakarta. Dan aktivitas saat ini menjadi psikolog associate di berbagai konsultan psikologi di Indonesia dan juga praktek mandiri dengan job scope sebagai pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk kasus-kasus klinis dan non-klinis, asesmen potensi dan kompetensi karyawan, tes dan konseling untuk penjurusan kuliah dan karir, dan tes dan konseling untuk kesiapan sekolah. Baiklah, langsung saja kita akan sapa. Halo Ibu Vera, bagaimana kabarnya Bu? Halo, sore, baik. Semoga ya semuanya sehat-sehat juga ya. Baik, Bu Vera hari ini akan membawakan materi mengenai assertive communication ya Bu? Ya, betul. Oke, baik Bu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan kepada Bu Vera untuk menyampaikan materi ini. Silahkan Bu. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya di layar? Udah Bu. Oke, baik. Selamat sore semuanya teman-teman di seluruh Indonesia ya ini ya. Kayaknya bukan cuma dari Jabodetabek aja, pasti ada yang dari luar kota juga kalau saya lihat kemarin dari datanya. Betul ya, Bu Yohana? Betul Bu. Oke, perkenalkan nama saya Vera. Tadi mungkin sudah sempat dikenalkan juga sama Bu Yohana. Mohon maaf juga sebelumnya hari ini mulainya agak terlambat karena tadi ada sedikit trouble di data gitu. Jadi saya butuh waktu sedikit tadi. Oke, kita langsung masuk aja untuk mempersingkat waktu. Ini perkenalan singkat, tadi udah dijelasin juga. Saya psikolog, lulusan dari Unika Atmajaya Jakarta.
Saya peminatannya waktu itu psikologi klinis dewasa. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, atau teman-teman tahu, psikologi itu ada banyak cabang studinya. Jadi ada industri organisasi, ada pendidikan, ada klinis anak, ada klinis dewasa, ada juga psikologi sosial gitu. Yang saya ambil waktu profesi S2 itu adalah klinis dewasa. Jadi memang target individunya adalah orang-orang berusia 20 tahun ke atas, dari dewasa muda sampai dengan lansia. Yang dipelajari apa? Lebih banyak ke arah gangguannya. Jadi setiap manusia pasti punya masalah, tapi kalau misalnya masalah itu sudah sampai mengganggu keseharian, sudah membuat orang sampai tidak bisa produktif lagi, sudah tidak bisa berfungsi secara individu, secara sosial, sudah mengganggu, itu masuknya ke ranah klinis, psikologi klinis seperti ya. Meskipun saya backgroundnya klinis di pendidikan, tapi pada saat bekerja memang lebih banyak berkecimpungnya di dunia industri organisasi di perusahaan, sama di pendidikan. Jadi agak komplit ya, pendidikannya klinis, tapi pas kerjanya di perusahaan sama di pendidikan. Kalau sekarang saya lebih banyak balik lagi ke ranahnya ke klinis, ke jalurnya gitu. Jadi menangani konseling dan treatment untuk kasus klinis dan non klinis. Oke. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang komunikasi asertif. Sebelumnya mungkin saya tanya sedikit ya, ada yang sudah pernah dengar belum tentang asertif? Komunikasi asertif, assertiveness, yang berhubungan sama itu. Ada yang udah pernah, mungkin bisa angkat tangan kalau udah pernah dengar, atau sudah tahu, atau mungkin saya setiap hari melakukan itu gitu. Ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pun berarti tugas saya jadinya lebih besar fungsinya di sini ya, karena memperkenalkan sesuatu yang teman-teman belum tahu. Meskipun di sini saya membawakan materi ini, bukan berarti saya paling jago atau saya paling tahu. Di sini kita tetap sama-sama belajar. Sebenarnya pada kesehariannya teman-teman sudah pernah mungkin ya tahu tentang asertif ini. Cuma baru tahu nanti mungkin, oh ini yang dinamakan asertif. Mungkin malah teman-teman sudah sering juga melakukannya gitu. Kenapa kita harus belajar asertif? Ini kita harus tahu dulu kenapa. Karena setiap kali kita ikut training atau kita ikut webinar kayak gini akan lebih penting kalau kita tahu urgensinya apa nih, kenapa kita harus ikut webinar ini sampai selesai, fungsinya buat saya apa, manfaatnya apa gitu ya. Oke, yang pertama, kenapa kita harus belajar asertif? Agar lebih sehat secara mental. Ada yang di sini merasa kurang sehat mentalnya? Tapi bukan berarti dengan ikut webinar hari ini pasti akan langsung sehat secara mental 100%, enggak ya. Saya nggak bisa janjikan seperti itu ya teman-teman. Tapi mungkin ada satu sisi di bagian komunikasi teman-teman dengan lingkungan itu yang akhirnya dengan belajar asertif ini bisa lebih meningkatkan kesehatan mental teman-teman gitu ya. Kemudian bisa memprioritaskan nilai-nilai pribadi. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang merasa kayak selama ini kayaknya aku lebih memprioritaskan nilai-nilai pribadi orang lain daripada aku, kepentingan orang lain daripada aku gitu, dan mulai merasa nggak nyaman mungkin gitu ya. Udah harus belajar asertif. Yang ketiga, belajar menghargai diri sendiri dan orang lain. Ada yang merasa mungkin kurang menghargai diri sendiri secara sadar atau tidak sadar, tidak menghargai orang lain mungkin. Dengan asertif ini mudah-mudahan nanti kita bisa mulai belajar ya menghargai diri sendiri dan orang lain. Tidak lagi merasa terjebak dan dimanfaatkan. Nah, ini biasanya isu-isu konseling gitu ya. Kalau saya ngebawain terima sesi konseling, kebanyakan juga kliennya ngomong kayak gitu. Saya merasa saya terjebak gitu kan di situasi ini. Saya merasa kayak saya nggak punya pilihan hidup gitu. Padahal nggak betul ya. Semua orang tuh punya pilihan dalam situasi terjebak seperti apapun. Kita selalu punya pilihan sebenarnya. Cuma kitanya aja yang kurang mau membuka mata terhadap kenyataan kalau ada pilihan lain gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman sekarang lagi merasa kayaknya kondisi saya adalah terjebak, saya merasa kayak dimanfaatkan, people take me for granted gitu ya. Nah mungkin harus belajar asertif juga. Oke, kemudian untuk bisa membangun relasi yang lebih sehat, udah bukan hal baru ya kalau kita dengar tentang toxic relationship, hubungan yang kelihatannya positif, kelihatannya baik-baik aja di luar, tapi di dalamnya ternyatanya toxic gitu ya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya assertiveness. Kemudian tidak perlu memendam rasa tidak nyaman berkepanjangan. Jadi setelah belajar assertiveness ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengeluarkan apa yang namanya ganjelan gitu, yang ngeganjel di dalam hati, di dalam dada gitu, kayak
sebenarnya saya pengen ngomong cuma susah gitu. Nah, itu tepat sekali untuk belajar asertif. Kemudian mengeluarkan energi secukupnya. Ada yang mulai merasa lelah sekarang, lelahnya tuh bukan lelah kayak habis olahraga terus capek, beda ya. Itu lelahnya secara fisik. Kalau ini lelahnya secara mental. Bedakan antara teman-teman yang memang bekerja di lapangan seperti di bangunan atau di tambang, itu kan memang after kerja ya capek gitu karena memang yang dipakai tenaga fisiknya. Tapi kalau teman-teman sudah mulai merasa lelahnya secara mental, saya kayaknya duduk aja nih seharian di depan komputer, atau saya sebenarnya nggak terlalu banyak mobilitas gitu, tapi capek banget abis pulang gitu, kayaknya drain banget, kayak capek banget, kayak nggak ada energi lagi untuk ngapa-ngapain, termasuk mengerjakan hobi saya misalnya gitu ya. Berarti energinya terbuang, itu terbuang banyak sekali dan tidak ada pemasukan energi lagi gitu ya. Makanya kenapa harus belajar asertif, salah satunya adalah supaya kita bisa mengatur mengeluarkan energi secukupnya. Oke, gimana caranya nanti kita lihat ya. Kenapa kok kayaknya sakti banget ya dengan belajar asertif aja bisa dapat berapa nih manfaatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Bisa dapat 7 manfaat sekaligus dengan kita belajar satu sesi ini kurang lebih 30-40 menit ke depan ya. Saya tidak bisa menjamin semua ini pasti akan langsung instantly, tiba-tiba selesai dari sesi ini teman-teman bisa semua dapat manfaat ini. Saya tidak bisa menjamin itu karena di sini saya cuma bisa membantu memberikan informasi, membantu memberikan ilmu, membagikan ilmu. Sisanya adalah pilihannya di tangan teman-teman, mau dilakukan atau tidak, mau dilakukan seperti apa ya. Oke. Next, kita masuk dulu ke basicnya nih tentang komunikasi. Ini Mas, sebenarnya semua orang tahu ya kenapa orang berkomunikasi gitu. Cuma kadang kalau ditanya kenapa kamu berkomunikasi, pasti bingung gitu ya mencari kata-katanya. Sebenarnya kenapa sih kita harus berkomunikasi gitu? Kita hidup memang sebagai makhluk sosial ya, harus berinteraksi sama orang lain, mau nggak mau, meskipun sekarang zamannya online atau bisa via chat dan segala macam, tapi itu tetap komunikasi jatuhnya meskipun tidak ada suara secara verbal seperti ini gitu. Kita fokus dulu ke gambarnya ya, gambar yang anak perempuan dalam kotak ini, dia lagi ngomong ya, terus ada tanda panah 3 yang warna pink itu di sebelah atas kepalanya itu. Di sini prinsip dasar komunikasi adalah kita dapat informasi nih dari luar ya, dapat input, dapat ilmu pembelajaran dari luar, dan kita keluarkan lagi gitu. Jadi seperti sirkulasi. Jadi kalau di rumah kan ada ventilasi udara tuh, jendela ventilasi buat sirkulasi udara, keluar masuk udara supaya baik bagi kesehatan kan, supaya nggak pengap udaranya. Begitu juga kalau kita makan, ada yang dimakan masuk ke mulut, ada juga yang keluar gitu kan, memang harus seperti itu supaya sehat. Bayangin aja kalau misalnya kita makan 2-3 hari makannya rutin tapi nggak ke belakang gitu, bayangin rasanya pasti ada yang mampet, ada yang nggak selesai gitu kan. Begitu juga dengan komunikasi, itu harus ada sirkulasinya teman-teman, ada yang pesan yang masuk, ada informasi yang masuk, baik sifat yang positif ataupun negatif, itu harus keluar lagi. Kalau dapat sifatnya positif, misalnya kita dapat ilmu, kita dapat pembelajaran, kita harus keluarkan lagi, kita harus ngajar lagi, gitu. Kita harus berbagi ke orang ilmu-ilmu itu. Jadi ada sirkulasi, nggak mandek di dalam diri kita sendiri. Kalaupun sifat pesan atau informasinya itu negatif yang masuk, contohnya misalnya diomelin gitu kan, dikatain atau dimaki-maki atau apapun yang negatif gitu ya, tetap harus keluar. Keluar dalam bentuk apa? Maki-maki orang lagi? Enggak ya. At least curhat gitu, minimal pasti curhat, minimal sampai rumah sama keluarga curhat gitu, sama temen curhat gitu kan ya, itu ada sirkulasi. Bayangin kalau tidak ada sirkulasi, abis diomelin, abis dapet pokoknya dikeramas lah ya sama bos di kantor, abis itu pendem sendiri aja gitu, ditelan sendiri aja, nggak pernah dibagi sama orang, nggak pernah cerita, nggak pernah apa, rasanya apa? Ibaratnya informasi atau pesan yang negatif itu kita telan, itu rasanya kayak bola api ya teman-teman, kayak bola panas. Bayangin kalau bola panas itu tidak kita keluarkan panasnya, apa yang terjadi? Dia akan membakar kita dari dalam. Ya, membakar dari dalam, yang habis siapa? Ya kita sendiri. Makanya itu tadi balik lagi, energi kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu, yang sebenarnya bisa banget disiasati. Salah satunya dengan asertif. Oke. Nah, ini yang di pinggir-pinggir sama bawah ini
bentuk komunikasi ya, belajar. Kalau belajar berarti inputnya, mengajar itu outputnya ya, sirkulasinya gitu, menghibur. Kita pernah dihibur, habis itu kita menghibur, menjalin relasi, mempengaruhi, memberikan, menerima instruksi, ekspresi emosi, memahami, negosiasi, semua ini komunikasi yang bentuknya sirkulasi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Seperti itu. Oke. Nah, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin ternyata, communicatus, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi balik lagi kayak prinsip dasar yang digambar sebelumnya, di slide sebelumnya, semua pesan yang kita terima, semua informasi yang kita dapatkan itu keluar lagi dari kita, sifatnya itu jadi milik bersama. Begitu keluar dari mulut kita, itu bukan cuma kita doang yang tahu ya, jadinya semua orang tahu, yang dengerin, yang menjadi pendengar pada saat itu jadi dia tahu. Jadi ya komunikasi itu idealnya adalah memang seperti itu prinsipnya. Kita dapat informasi, kita bagikan. Nah, masalahnya pada saat mau membagikan itu kadang-kadang terkendala, teman-teman ya. Enggak 100% kita bisa menerima yang positif dan membagikan yang positif, menerima negatif, membagikan yang positif gitu kan, udah kayak water purifier gitu, enggak selalu kayak gitu. Bahkan kadang-kadang, nah ini kita lihat ya, ada 3 gambar di sini. Ini adalah cara seseorang untuk menyampaikan pesan ya, menyampaikan isi hati, terutama ketidaknyamanan di sini konteksnya. Oke, kita langsung lihat ya, orang yang paling kiri, nih yang perempuan, pertama, dia adalah golongan yang pasif. Golongan yang pasif ini kayak gimana sih orangnya? Tipikal yang sulit mengatakan tidak. Kemudian suka minta maaf, hobinya minta maaf, mau dia salah, mau nggak salah, dia akan minta maaf, gitu ya. Kemudian hanya menjadi pendengar, biasanya lebih banyak diem lah, intinya seperti itu. Kemudian ini ya, kalau misalnya dia merasa nggak nyaman, atau dia nggak suka sama sesuatu, ya pokoknya dia nggak bisa nolak, gitu, nggak bisa nolak, terus malah dia yang minta maaf, gitu. Orang yang marah dia yang minta maaf, terus ya udah cuma bisa jadi pendengar, terus ya udah pendem aja, hobinya mendem gitu. Oke, kemudian yang paling kanan kita lihat ini yang cowok ya, agresif. Agresif itu adalah lawannya dari pasif, jadi memang kutubnya berseberangan. Ciri-cirinya apa kalau orang agresif? Tidak mendengarkan. Jadi kalau udah nyerocos, udah ngomong, ya udah dari sisinya dia aja gitu ya. Kemudian mau menang sendiri, menyalahkan orang lain, nadanya tinggi, mengintimidasi. Ya, jadi terbayang ya pasti di antara kita semua pasti pernah ketemu orang yang agresif. Bahkan mungkin kita juga pernah jadi orang yang agresif gitu ya, pada saat kita tidak bisa mengendalikan emosi, kepancing gitu. Kemudian yang keluar adalah agresif, kata-kata kasar, nadanya tinggi, membentak, marah-marah gitu. Itu otomatis kita udah jadi orang yang agresif pada saat itu gitu. Cuma itu manusiawi ya, mau kita jadi pasif, mau kita jadi agresif, itu manusiawi. Yang penting adalah kita tahu pada saat kita melakukan itu kita sadar sepenuhnya ini kita lagi agresif nih, kita lagi nggak oke sebenarnya untuk ngomong seperti ini, karena nggak oke nih dua-duanya nih, pasif agresif ini nggak oke ya teman-teman ya. Terlalu pasif juga nggak bagus karena dia mendem-mendem terus, terlalu agresif juga nggak bagus karena dia kasar banget kan ke orang, terlalu frontal, tidak menyenangkan bagi orang lain, nggak menyenangkan bagi dia sendiri, menyenangkan nggak? Mungkin pesannya tersampaikan gitu, apa yang dia mau ngomongin tersampaikan. Tapi efek ke dia sendiri, bagi kesehatannya juga saya rasa nggak ada yang bagus ya dengan kita marah-marah kayak gitu ya. Darah tinggi, stroke gitu ya, udah tinggal di list aja tuh penyakit-penyakitnya tuh. Kalau pasif, mendem-mendem penyakit juga, depresi kayak gitu. Awalnya dari pasif, teman-teman. Oke. Nah, masih ada jalan tengahnya nih, jangan khawatir, pilihan hidupnya nggak cuma pasif atau agresif aja. Justru sekarang ada yang namanya asertif. Ini adalah jembatannya, supaya kita tidak terlalu pasif dan juga tidak terlalu agresif. Apa sih asertif itu? Asertif itu intinya adalah menyampaikan pendapat atau keinginan pribadi dengan tegas, tanpa menyudutkan orang lain. Ingat ya, menyampaikan pendapat atau keinginan pribadi dengan tegas tanpa menyudutkan orang lain. Ini win-win solution buat yang mau menyampaikan dianya sendiri, tersampaikan apa yang mau disampaikan ya, dia mau ngomong itu keluar, tapi juga nggak menyakiti orang lain. Kalau yang pasif ini win-win nggak? Enggak ya, dia ngomong, dia nggak bisa ngomong, tapi orang lain oke gitu, orang yang win tapi dianya lose gitu, dianya not win gitu, not oke. Sedangkan kalau agresif mungkin dianya win, dia bisa mengeluarkan apa yang mau dia omongin, tapi orang lain
lost gitu, orang lain nggak oke gitu, dengar dia marah-marah kayak gitu. Jangan kan orang yang dimarahin, orang di sebelahnya aja nggak kena marahnya pun nggak enak dengernya gitu kan. Mereka tidak win-win kalau pasif atau agresif ini, tapi kalau asertif itu adalah win-win. Kitanya oke karena bisa mengeluarkan apa yang mau kita obongin, orang lain juga dengernya oke, nggak pakai sakit hati. Ya, kelihatannya gampang ya kedengarannya kayak oh bisa lah gitu doang ya, cuma begitu disuruh ngomong biasanya bingung, jatuhnya kalau nggak ke pasif ke agresif gitu pada saat menghadapi kondisinya ya. Oke, setidaknya nanti dari webinar ini mungkin teman-teman juga tidak bisa langsung instan bisa langsung gitu selesai nanti sesi terakhir langsung akan asertif sepanjang hidup, belum tentu gitu ya. Dibutuhkan latihan, dibutuhkan jam terbang lah, dibutuhkan banyak aplikasi gitu di kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung lihat ini ya kalau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini sering kejadian nih sama kita nih, pelayan restoran salah bawa pesanan nih. Kita pesannya makanannya A, datangnya B, pasti pernah gitu ya, entah kurang apa, misalnya nggak pakai daun bawang, taunya dipakein, terus nggak pakai sambal, taunya dipakein, misalnya itu kan ada kesalahan gitu ya sama pesanan yang kita minta. Kalau dimasukkan, diterapkan di pasif, agresif, dan asertif, kira-kira bakal kayak gini nih. Kalau orang pasif, dalam kurung nih, artinya dia kagak ngomong ya, dalam hati doang nih. Merasa tidak enak untuk komplain, dan akhirnya diam aja. Waduh, salah. Waduh, dikasih cabai lagi, gue kagak makan cabai nih. Gimana ya? Ya udahlah, kagak enak juga, ya udahlah, gue kasih orang aja, misalnya kayak gitu. Jadi tidak tersampaikan nih dia punya maksud keinginan gitu ya, unek-uneknya nggak tersampaikan kan, karena dia memilih untuk diam aja. Rugi nggak? Ya rugi lah, kalau misalnya makanannya cuma 5.000, 10.000 mungkin masih oke gitu ya. Tapi kalau ratusan ribu yang salah, rugi banget dong itu ya. Jadi itu, pasif itu sisi negatifnya adalah mungkin sisi positifnya menghindari konfrontasi. Nggak perlu ngobrol sama orang, nggak perlu komplain gitu ya. Tapi sisi negatifnya itu, kerugiannya di kita. Udah rugi emosi, rugi duit juga kalau konteksnya salah makanan kayak gini kan. Kemudian kalau orang agresif, pesanannya salah, dia bakal ngomong apa? Saya kan pesannya A, bukan B. Gimana sih gitu aja kok salah? Gak becus banget kerjanya. Dengan nada yang sangat tinggi gitu ya. Tersampaikan nggak pesannya? Komplainnya? Tersampaikan. Orang nangkep maksudnya, oh oke, makanannya salah nih, pesanannya salah gitu. Yang bikin makanan tahu makanannya salah gitu. Tapi efeknya untuk yang dimarahin itu gimana? Oke nggak dengernya? Kayak gini nih dimarahin ini. Nadanya tinggi, tuh pakai tanda seru gitu kan semua. Terus ngomongin kayak gitu. Pasti nggak oke, nggak ada yang senang pasti diomelin kayak gitu. Ya, jadi oke untuk si agresif, tapi tidak oke untuk yang menerima pesannya. Sedangkan kalau orang asertif dia akan ngomong apa? Nih, cara ngomongnya paling panjang ya, kelihatannya memang effortnya jadinya lebih banyak ya. Tapi coba kita dengar, kalau kita yang bikin makanan nih terus salah, terus pelanggannya ngomongnya kayak gini, permisi, tadi saya pesan A, tapi yang datang B. Sepertinya ada kekeliruan, boleh tolong dicek kembali, sekalian tolong bawakan menu B yang saya pesan ya, terima kasih. Oh sorry, yang dipesan A gitu ya, tolong bawakan menu A gitu yang saya pesan ya, terima kasih. Rasanya gimana sih teman-teman dengernya kalau kalian yang salah nih gitu, tapi udah siap-siap diomelin, tapi ternyata orang ngomongnya kayak gitu. Jauh lebih adem kan, jauh lebih enak juga dengernya gitu. Di satu sisi yang asertif ini, yang merasa pesanannya salah, lebih enak juga nggak ngomongnya, nggak perlu marah-marah, nggak perlu tarik urat, nggak perlu teriak-teriak gitu. Itu juga menghemat energi banget itu. Makanya tadi energi yang terkuras itu salah satunya bisa karena energi buat marah-marah atau buat mendem si pasif. Sedangkan si asertif dia akan keluarin energi secukupnya aja. Ya oke, salah, ya udah saya panggil orangnya, salahnya ini minta tolong dibenerin. Udah gitu. Kalaupun misalnya nggak ada waktu untuk menunggu, tinggal bilang saya nggak ada waktu buat nunggu, boleh nggak di refund aja, misalnya kayak gitu. Selalu ada solusi gitu ya. Selalu bisa ada solusi gitu. Tapi kalau agresif ini kan nggak ada solusinya, mereka marah-marah aja gitu. Ya suruh yang salah yang mikir. Kayak gitu contohnya. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Jadi kelihatannya sini bedanya pasif, agresif, asertif. Nah, tinggal di berkaca nih kita masing-masing sekarang. Saat ini kita posisinya di mana sih yang sering kita lakukan pada saat kita menghadapi situasi seperti ini.
Rata-rata saya pasif kah, saya agresif kah, atau sebenarnya saya sudah asertif? Kalau saya sudah asertif ya bagus gitu. Tapi kalau kita masih pasif, kita masih agresif, berarti ada PR nih selanjutnya untuk belajar jadi asertif, gitu ya. Berikutnya, anggota tim di tempat kerja melakukan kesalahan yang berulang gitu ya, kesalahan hitung berkali-kali sehingga Anda harus kerja 2 kali karena tugas Anda yang meriksa. Anda ininya lah supervisor atau atasannya, si orang ini salah hitung berkali, Anda juga punya kerjaan lain gitu kan. Bakal ngapain? Mungkin ada yang mau jawab, kalau ada yang boleh open mic juga kok. Langsung ngomong aja kira-kira si pasif ini bakal ngapain. Ada yang tahu? Sepi ya, tenang banget ya ini pendengarnya ya. Karena nggak tahu atau karena malu nih ngomongnya nih. Pasti tahu sih sebenarnya pasif itu biasanya ngapain tuh. Kalau bayangin ya, kita lagi di tempat kerja, kita lagi kerja terus bawaan kita salah mulu gitu. Sebagai atasan yang pasif kira-kira bakal ngapain sih? Oke, langsung aja deh ya. Oh, nunggu sampai besok kita. Sebagai atasan yang pasif, dia akan dalam kurung lagi nih, namanya juga dalam hati doang kan dipendem ya. Merasa nggak enak lah negor gitu kan. Gimana negornya aja nggak tahu mau ngomong apa, apalagi manggil orangnya gitu. Terus memilih untuk terus memperbaiki kesalahan yang dilakukan orang lain. Ya udahlah, saya masih bisa kok ngerjainnya. Saya masih ada waktu gitu ya. Ada sih waktu, cuma waktunya buat kerja, akhirnya nggak ada waktu buat tidur karena lembur ngerjain itu yang salah-salah itu gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya nggak masalah, 1-2 kali mungkin nggak apa-apa. Kalau terus-terusan sepanjang tahun kayak begitu kagak ambruk badan kita ya. Itu agresif, dia akan ngapain? Ngitung gini aja salah terus gimana sih, kan jadi nyusahin orang, harus ngecek lagi. Kalau emang nggak bisa kerja ya udah nggak usah kerja sekalian. Nih, pernah dapat atasan kayak gini? Atau pernah di posisi atasan agresif ini ngomelin bawahannya kayak begini karena udah emosi banget gitu ya, berkali-kali salah mulu gitu. Oke, pesannya tersampaikan nggak sih mau menegur bawahan yang salah berkali-kali? Pesan tersampaikan. Baik, yang agresif ini pesannya tersampaikan. Tapi di seberang sana si bawahan kita itu dia tidak oke. Perasaannya pasti nggak enak banget itu dimarahin kayak gini ya. Sedangkan atasan yang asertif dia akan coba kamu cek lagi hasil kerjamu di bagian yang saya tandain ini. Saya lihat kesalahan seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Saya harap ke depan bisa dilanjutkan juga kalau misalnya ada sesi coaching gitu ya. Coaching terus dipanggil kesulitan kamu di mana sih sebenarnya. Baru bisa kita gali ternyata inti masalah. Tapi untuk menyampaikan pesannya dulu itu seperti ini. Ya, kita jadi bawahan malah justru jadi merasa bersalah, gila atasan gue udah harusnya ya kalau atasan gue masih bisa ngomong kayak gini, nggak langsung mecat gue, nggak langsung ngelabrak gue gitu, daripada ke atasan yang agresif. Oke, kalau atasan yang pasif bawahannya senang nggak? Oh ya seneng lah, seneng banget justru. Ya si anak buah baik-baik aja, si atasan nggak baik ya. Jadi ada yang jadi korban nih. Kalau pasif korbannya adalah si lawan bicara, kalau agresif korbannya adalah kalau pasif korbannya adalah yang si pasifnya, kalau yang agresif korbannya adalah lawan bicaranya. Kalau asertif nggak ada korban. Oke, tinggal dipilih teman-teman mau yang mana. Oke. Nah, dari tadi kita udah belajar manfaatnya asertif itu apa, kemudian asertif itu apa, kemudian aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu apa gitu ya. Sekarang caranya gimana? Tadi mungkin udah tahu dari contoh-contoh kira-kira kayak gitu, tapi ternyata asertif itu ada rumusnya, teman-teman. Rumus yang bisa selalu diingat. Jadi setiap kali menemui satu situasi yang nggak nyaman, yang membutuhkan kayak saya harus ngomong, teman-teman ingat aja rumus ini ya. Yang pertama, sampaikan rasa tidak nyaman dan alasannya.
Yang disebutin itu perilakunya ya, Tak kasihin loh, teman-teman. gue tipu idek gitu kan. Bukan karakter orangnya. Contoh kalimatnya, formulasinya saya kurang suka atau saya kurang nyaman dengan titik. Kayak tadi yang misalnya contohnya yang pesanan salah itu kan kita ngomong ini kayaknya tadi saya mesennya begini, saya kayaknya salah datangnya kayak gitu ya. Terus yang bawahan juga kerjanya salah-salah, kita ngomongnya ini banyak ada salah di sini berulang, ini saya udah tandain, coba lain kali diperhatikan. Itu perilakunya ya, perilakunya yang salah yang kita omongin, bukan karakter orangnya. Bukan kita ngomong saya nggak suka ya kamu ceroboh banget, saya nggak suka ya kamu nggak bisa kerja kayak gini. Itu bukan asertif ya, itu jatuhnya agresif lagi. Oke, jadi dibedakan dulu nih teman-teman antara perilaku sama karakter, karena beda. Perilaku itu kan yang kita munculkan, belum tentu loh itu menggambarkan karakter orang gitu, karena karakter itu kan sesuatu yang memang aslinya dia. Tapi pada saat kerja misalnya dituntut untuk berbeda dari karakternya, itu sangat bisa. Orang yang introvert harus jadi sales, yang ekstrovert ya dia memunculkan perilakunya ekstrovert, sedangkan aslinya dia karakternya adalah introvert. Ya, ini kita nanti akan belajar di materi besok hari Selasa tentang MBTI, introvert extrovert, bagaimana cara mengenal orang dengan lebih baik. Kita akan belajar di materi besok ya. Tapi yang sekarang itu setidaknya tahu bedanya dulu nih, perilaku sama karakter ternyata beda gitu ya. Yang kita tuju pada saat asertif, kita komplain adalah perilakunya, bukan orangnya, bukan karakter orangnya. Oke. Kemudian sampaikan setelah kita ngomong, kita nggak suka dengan perilaku ini, kita nggak nyaman dengan perilaku ini, sampaikan keinginan atau alternatif solusinya, maunya gimana. Nah, kita tuh kadang suka ini ya, setelah ngomel-ngomel kalau yang agresif atau pasif terus bomnya udah meledak, itu bom waktu meledak, nangis terus marah-marah gitu, saya nggak suka gini. Tapi kalau ditanya jadi maunya gimana, nggak tahu. Nah, itu bukan asertif juga ya teman-teman. Jadi asertif itu harus tahu maunya gimana. Akan lebih baik kalau bla bla bla. Tapi ini juga perlu mikir, bukan lebih baiknya dengan solusi yang cuma buat kita doang enaknya gitu, tapi ya memang realistis, memang objektif ya. Kalau memang tadi makanannya salah ya kita minta dibalikin, benerin gitu, karena itu memang hak kita itu. Tapi kalau misalnya kita udah makanannya yang A salah terus kita nggak mau ambil, mintanya makanan yang lain, itu kan ya beda, itu bukan win-win solution juga, bisa rugi juga restorannya kan kayak gitu ya. Jadi ya kita lihat alternatif solusi, keinginan itu juga kita harus analisa sendiri ya, harus lihat memang sesuai sama perilaku yang kita komplain tadi. Oke, kemudian ini next step-nya, kalau kita udah ngomong kita nggak sukanya apa, karena apa, terus solusinya baiknya kayaknya harusnya gini-gini. Menurutmu gimana? Bisa juga kita tanya begitu. Tapi ini adalah next step. Sebenarnya basicnya adalah dua, nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah next levelnya gitu ya dari assertiveness. Kita tanya, menurut mereka gimana untuk mengecek apakah ini memang sudah win-win solution. Jangan-jangan cuma kita doang yang win, orangnya kagak gitu, orang yang jadi lawan bicara kita. Ya, kalau misalnya dia tidak oke, berarti kan masih harus kompromi lagi, harus negosiasi lagi kan, sampai menghasilkan win-win solution. Cuma di sini saya kasih garis batas itu yang kita perlu di awal dulu. Kalau misalnya belum terbiasa untuk asertif, kita biasakan yang nomor 1 dan nomor 2 dulu. Ya, baru yang kalau misalnya udah sangat terbiasa, baru kita masuk ke level 3 dan 4. Gitu ya. Jadi yang penting kita bisa ngomong dulu nih, bisa ngomong dulu kita nggak sukanya apa, karena misalnya saya nggak suka kamu salah mulu, kamu pekerjaan kamu ini salahnya berulang, karena saya jadi menghabiskan waktu untuk ngecek 2 kali, sedangkan saya punya kerjaan lain juga, saya jadi lembur gitu. Akan lebih baik kalau bla 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 kayak gitu ya. Oke. Nah, kita masuk berikutnya adalah kapan harus asertif. Apakah di semua situasi, semua kondisi setiap hari 24 hours 7 days kita harus asertif? Coba kita lihat. Pada saat apa kita harus asertif? Ketika kamu merasa tidak dapat memenuhi permintaan orang lain. Hati-hati ya, ini jangan ditelan mentah-mentah ya, teman-teman. Jangan slide ini di screenshot terus dibawa ke atasan besok. Pada saat dikasih kerjaan, kamu bilang, nggak bisa Pak, saya kemarin habis ikut webinar. Katanya kalau saya merasa tidak dapat memenuhi permintaan orang lain, saya harus asertif. Nih, saya ngomong nih, saya nggak bisa Pak.
karena saya mau pulang tenggo, misalnya kayak gitu. Jangan ya. Slide ini tidak se-powerful itu untuk kalian bawa ke atasan gitu. Jadi ini disesuaikan sama kondisi, sama level toleransi kita masing-masing, karena setiap orang punya tingkat toleransi yang beda-beda. Jadi ketika memang kamu merasa tidak dapat memenuhi permintaan orang lain yang emang nggak bisa gitu, kalau emang masih bisa dan kamu masih oke, ya silahkan gitu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, harus menolaknya dengan asertif, bukan cuma bilang enggak, gue nggak bisa, enggak, gue nggak mau. Kenapa gitu? Ya harus ngomong, sorry, gue nggak bisa. Kenapa? Karena bla 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 bla. Itu termasuk salah satu bentuk assertiveness ya. Ketika kamu merasa keberatan dengan perilaku orang lain, merasa misalnya orang lain semena-mena, atau paling gampang kalau misalnya kayak ngantri deh, orang kita lagi ngantri gitu, toilet atau ngantri bayar di kasir terus ada yang nyerobot gitu. Orang pasif itu paling sering lah ya kejadian kayak gitu ya, ada yang nyerobot. Ya tidak dengan kondisi yang hidup atau mati gitu ya, kecuali misalnya memang dia darurat atau apa dan minta izin, ya mungkin itu beda perkara. Tapi ini main nyerobot aja gitu, kurang ajar gitu kan. Orang pasif ya udahlah, gondok aja dalam hati gitu kan. Orang agresif, wah langsung maksud ngana gimana gitu kan, langsung berantem deh, ayo gitu kan, lu nggak bisa baris, lu nggak ngerti tata krama. Ya sedangkan kita kan udah belajar asertif ya, jadi harapannya kalau ketemu yang kayak gitu ya asertif. Gimana ngomongnya kalau ada orang nyelak antrian? Yuk, yang biasa sering diselak nih, ada nggak? Atau udah karena pandemi udah nggak pernah ngantri lagi belanja offline? Saya Ada yang mau? tetap legowo, Bu, kalau diselak. Gimana? Saya biasanya tetap legowo, Bu, kalau diselak. Berarti pasif aja? Iya, Bu, daripada berantem, menghindari konflik, Bu. Oke, nah kalau yang disampaikan Bu Hana tadi, kalau misalnya memang nggak masalah, masih banyak waktu gitu kan, kita ya udahlah. Tapi biasanya kalau di belakang kita banyak antrian lagi, itu yang belakang akan teriak, wah situ maju duluan kayak gitu. Nah itu yang agresif. Kalau Bu Yana tadi lebih memilih untuk pasif karena memang tidak lagi dikejar waktu dan dia tidak merasa terganggu. Nah ini jadi balik lagi ya, kapan harus asertif itu harus disesuaikan sama level toleransi kita terhadap satu kejadian. Buat saya mungkin saya nggak oke nih kalau ada orang nyerobot kayak gitu, mau cuma dia beli satu kek, mau dia apa kek, saya akan ngomong gitu. Tapi karena saya terganggu. Tapi kalau kayak Bu Yohana tadi, dia tidak merasa terganggu, ya nggak perlu asertif. Nggak masalah, win-win solution kok. Terserah orang itu mau nyerobot, dia punya budaya yang tidak bagus, itu urusan dia, gitu kan. Kita yang penting kitanya tidak terganggu secara emosional, secara psikis. Oke. Ini dari Pak Aris, Bu, katanya kalau dia maaf antri dong di kolom chat. Maaf antri dong. Nah, kira-kira menurut teman-teman itu masuk kategori asertif nggak? Yang nyerobot mas, lebih baik antri di belakang biar kita sama-sama enak. Oke. Ya, maaf antri dong, ini tergantung nadanya ya, Bu Yana ya. Kalau nadanya, maaf antri dong gitu, jatuhnya kasar ya. Tapi kalau, maaf Pak, boleh tolong antri nggak? Itu lebih enak ya dengarnya ya. Antrinya dari belakang gitu nih, lebih baik antri dari belakang biar sama-sama enak gitu. Jadi ya itu bentuk asertif. Susah nggak ngomong kayak gitu? Atau lebih enak kayak yang tadi aja, ya udahlah sih juga kagak apa-apa kok diserobot gitu. Ya balik ke pilihan masing-masing ya. Kalau misalnya merasa memang sudah terganggu, pokoknya asertif itu adalah begitu lampu apa ya, tanda terganggu itu nyala, kedip-kedip, bip, 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 bip. Nah, itu berarti tandanya sudah harus asertif. Oke. Kemudian yang ketiga, ketika kamu memiliki pendapat yang berbeda dan ingin membuat keputusan sendiri. Jadi misalnya lagi voting atau misalnya diskusi gitu ya, atau lagi meeting gitu, terus kamu punya pendapat yang beda, kayaknya pendapatku bakalan bisa berkontribusi nih, misalnya. Cuma ya orang pasif biasanya kan gitu, udahlah ikut mayoritas aja lah, nggak apa-apa lah, ngikut aja gitu. Nggak apa-apa, selama kamu oke, intinya gitu doang. Kalau kamu oke, silakan, nggak usah asertif. Tapi pada saat kamu ngeganjel dan akhirnya diambil suara yang nggak ada pendapat kamu di dalamnya gitu,
dan kamu ngikutinnya terpaksa, kamu tidak nyaman, nah berarti di situ sebenarnya kamu harus berusaha asertif sebenarnya. Itu masalah pendapat kamu akan dipakai atau enggak, ya itu kan balik lagi ke keputusan gitu ya. Cuma setidaknya kamu sudah berusaha untuk mengeluarkan unek-unek, nggak ngeganjel, nggak nyesel gitu belakangnya. Oke. Ya, notes-nya sesuaikan dengan kadar toleransi masing-masing dan kondisi yang dihadapi. Karena memang nggak 24 jam 7 hari kita bisa mengaplikasikan asertif ini. Ada kondisi-kondisi di mana kita memang lebih baik pasif, lebih baik kita nerima, lebih baik kita diem. Dan ada beberapa kondisi mungkin yang memang kita harus sedikit lebih agresif karena udah asertif, misalnya dablek nih orangnya gitu kan. Kayaknya nggak bisa nih diomongin baik-baik, ada tipikal orang yang memang harus keras gitu misalnya. Nah, kita yang harus pinter-pinter ngebaca itu. Ya, jadi kita nggak bisa sama ratakan, oh asertif adalah solution for all problems, ya nggak juga gitu ya. Bukan solusi masalah semua masalah juga. Kalau misalnya emang udah asertif dan nggak mempan, mungkin harus coba cara lain nih gitu. Oke. Ya, ini udah terakhir ya. Komunikasi asertif adalah keterampilan teman-teman, bukan bawaan lahir. Jadi yakinlah semua orang bisa belajar untuk asertif. Jadi bukan bakat ya. Asertif ini skill. Jadi kalau teman-teman ngeliat di kompetensi ini masuknya skill nih. Komunikasi asertif bisa dipelajari. Makanya tadi ada step-stepnya juga untuk belajar. Semua dimulai dari tidak pernah. Semua dimulai dari nol. Jadi kalau sekarang belum bisa, coba dengan satu langkah kecil, coba dengan hal-hal sederhana, mungkin dari orang-orang terdekat. Asertif ini nggak cuma di lingkungan kerja loh, atau sama kayak tadi beli makanan atau misalnya ngantri, orang nggak kenal gitu ya jatuhnya ya. Justru kadang toxic relationship kita, energi kita habis itu kebanyakan dari orang-orang yang paling dekat sama kita. Warga, orang tua, anak, saudara, pasangan, ya. Jadi kalau sekarang teman-teman merasa ada kondisi yang ngeganjel, ada sesuatu yang kayaknya saya nggak pernah bisa tuntas kalau ngomong, mungkin salah satunya adalah karena kurangnya asertivitas. Gitu ya. Kira-kira materi dari saya hari ini sekian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Semoga bermanfaat juga ya, meskipun singkat. Thank you, saya kembalikan ke Bu Yohana. Baik, terima kasih Bu Vera untuk paparan materinya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin diskusi, atau mungkin ingin curhat, boleh ya Bu Vera ya. Oh, curhat? Silakan mic atau di kolom box kita. Oke, ini sepertinya sudah ada pertanyaan, Bu. Ya. Dari Pak Antonius. Ini menyambung tadi antrian tadi, Bu. Kalau orang yang nggak terima gimana? Karena biasanya orang pasif takut lawan bicaranya marah. Ya. Percaya nggak kalau kitanya pasif, orang pasti marah sama kita? Pernah mengalami hal yang sama? Tapi pada saat kita asertif itu ini kita bandinginnya sama budaya lah ya, kita ngomongin budaya ya, budaya kita di timur sama budaya western gitu. Budaya western itu dari kecil mereka memang sudah dididik untuk asertif, apapun perasaan, komplain apapun, isi pikiran, isi perasaan harus ngomongin, harus speak out gitu ya. Beda sama kita ya, kalau nggak enak dikit tahan ya tahan, udah diem aja, udah terima gitu kan. Ini masalah budaya juga nih kalau ngomongin soal komunikasi, gaya komunikasi kita terpengaruh sangat terpengaruh sama budaya. Jadi kalau kita asertif itu memang harus pede. Coba kita sekarang nih yang baru belajar asertif dibandingin sama orang bule lah, orang barat gitu ya, yang memang sudah asertif dari kecil, itu level kepedeannya pasti beda banget. Dan kalau kita ngomong dengan level kepedean yang rendah pun asertif itu jadinya kedengarannya kayak pasif loh. Nadanya putus-putus, nadanya lemah, kayak gitu ya. Itu kedengarannya meskipun formulasi kalimatnya udah benar, tapi jatuhnya pasif juga. Ya, jadi kalau kitanya pasif, biasanya orang memang lawan bicara akan cenderung jadi agresif.
Kalau kitanya agresif, lawan bicaranya itu either pasif ya atau agresif. Biasanya yang terjadi kan seperti itu. Ya, kalau orangnya nggak terima gimana? Kita tetap punya pilihan kan. Kalau orangnya nggak terima, kita tetap bisa balik asertif lagi. Win-win solution kayak tadi yang sudah diajarkan untuk step-stepnya, step 3 dan 4, kompromi sampai win-win solution. Berarti kan dia nggak oke kan kalau orangnya nggak terima kan. Kompromi sampai win-win solution. Kalau misalnya nggak bisa kompromi, orangnya memang sangat toksik, ya kita tetap punya pilihan lagi kan. Memang kita harus mau berurusan sama orang itu atau enggak. Kita bisa take it or leave it kan. Nggak ada keharusan untuk membuat semua orang menerima loh apa yang kita omongin kalau kita sudah asertif. Oke, balik lagi gini ya, asertif itu tujuannya adalah untuk di awal tadi, slide-slide awal, kesehatan mental kita, supaya kita nggak ngeganjel, supaya kita tetap waras, intinya kan gitu, supaya ada sirkulasi informasi, bukan untuk membahagiakan orang lain, membuat orang lain oke, ya, tapi bukan membahagiakan orang lain, memuaskan orang lain, bukan mengubah karakter orang lain, ya. Ingat, asertif fungsinya bukan itu. Asertif adalah lebih ke diri kita, melindungi kewarasan dan kesehatan mental kita. Oke, semoga menjawab. Ada lagi? Baik, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Bisa langsung di open mic saja, atau bisa langsung tulis di kolom chat box kita kalau masih malu. Silahkan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau tanya? Bapak Ibu, teman-teman semua kira-kira sudah jelas kah? Atau mungkin ada yang mau didiskusikan? Mumpung kita masih ada waktu sebentar Kayaknya lagi jadi ya, Bu. nggak berani diskusi karena saya bilang argonya jalan ya Bu Yohana, ya enggak loh. Maksudnya kalau mau tanya sekarang nggak apa-apa, belum dicas. Tapi maksudnya kalau misalnya memang butuh penanganan lebih lanjut, konseling dan sebagainya, ya silakan lewat Bu Yohana pun nggak apa-apa gitu. Karena ini kan dimediasi oleh talent HRM gitu ya. Itu maksudnya, tapi kalau misalnya masih berhubungan sama materi hari ini nggak apa-apa, takut dicas banget Bu. Silakan Bapak Ibu. Kalau dari Bu Vera sendiri, pernah punya tim yang agresif dan pasif kah, Bu? Biasanya cara nanganinnya seperti apa, Bu? Ya, pasti pernah. Nggak usah tim lah ya, ketemu orang-orang di sekitar aja gitu, pasif dan agresif. Pasti pernah. Kita pun sendiri pasti pernah kok di posisi yang pasif dan agresif gitu. Jadi kita tahu kan, oke, kalau kita lagi pasif nih bagusnya nih giniin gitu. Kita lagi agresif nih bagusnya giniin. Nah, kalau ngomongin orang agresif yang marah-marah, jatuhnya yang komplain gitu ya, nanti kita akan lebih banyak bahas pada saat dealing with difficult people tuh hari ketiga ya, hari Rabu. Itu dealing with difficult people kan, itu pasti orang agresif masuk tuh di situ, yang memang sepanjang hari kayak marah-marah mulu, ngomong biasa pun marah gitu kan, jatuhnya itu dikategorikan difficult people tuh teman-teman. Nanti kita kupas tuh di hari ketiga, di hari Rabu, jadi jangan lupa ikutan ya. Kalau dari yang sekarang, materi yang sekarang berarti saya kaitkan sama aktivitas. Ngomongnya saya panggil sih biasanya kalau di kantor ya, kalau di tempat kerja bermasalah waktu itu ya pernah lah bawahan, ya itu sebenarnya itu dari pengalaman pribadi sih yang salah berkali-kali itu. Jadi saya panggil waktu itu, jadi memang orangnya jauh di atas saya kok usianya, bawahan saya tapi jauh di atas saya. Cuma yang namanya kita kerja kan ya objektif aja, memang mau lo lebih tua, mau lo lebih muda, kalau kerjaan lo salah ya harus ditegur gitu, dikasih tahu salahnya apa, biar belajar. Kalau nggak bisa belajar juga, ya ditanya masalahnya di mana gitu. Waktu itu saya sampai coaching, jadi nggak cuma asertif saya menyatakan saya nggak suka, tapi saya sampai tanya masalahnya di mana, sampai gali banget intinya. Jadi kayak dia cenderung kayak nggak menganggap itu masalah. Buat dia itu tidak masalah, buat saya masalah besar gitu kan.
Buat yang nggak masalah, ya udah lanjut konseling lagi. Jadi maunya gimana, masalahnya ternyata ada hubungannya sama keluarganya, gini, jadi panjang gitu. Cuma kalau untuk teman-teman, saya nggak saranin sampai ke belakang-belakang banget, karena pusing pasti itu, ngurusin coaching dan konselingnya. Cuma step awalnya aja dulu, ngomong kalau kita nggak suka nih, karena begini, kita nggak nyaman nih. Karena efeknya buat kita apa nih, kerugian di kita, menghabiskan waktu, menghabiskan energi gitu. Sedangkan kamu, ini kan harusnya kamu yang nyesain gitu. Gitu sih, Bu Yana. Oke, baik. Bapak Ibu, kira-kira masih ada pertanyaan atau Bapak Ibu ingin sharing atau diskusi? Bisa tidak ada, mungkin kita bisa main game quiz interaktif dulu. Oke, ini ada chat masuk dari Pak Aris, Bu. Ya. Berarti apakah komunikasi asertif digunakan tergantung situasi dan kondisinya, ataukah memang lebih baik menggunakan itu? Ya, tadi saya sempat mention juga ada di satu slide ya, memang komunikasi asertif itu digunakan tergantung situasi dan kondisi, dan tergantung siapa lawan bicara kita. Jadi nggak semua kondisi, semua orang kita bisa langsung menerapkan asertif gitu pada saat, dan harus lihat juga pada saat kita nyaman atau enggak gitu. Intinya kan asertif itu digunakan ketika sudah muncul ketidaknyamanan. Jadi kalau situasi dan kondisi masih oke, ya nggak usah gitu. Diem masih bisa diem, ya diem aja misalnya gitu. Tapi tidak disarankan juga untuk agresif, kecuali untuk tadi beberapa kasus tertentu yang misalnya memang kita udah berusaha ngomong baik-baik dan sebagainya nggak bisa, tipikal orangnya harus dikerasin dikit kan ada ya, yaitu digunakan nggak apa-apa. Jadi kita harus bijak-bijak nih milih-milih kartunya mau pakai yang mana gitu ya. Pak Aris semoga menjawab. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi kah? Jika tidak ada, kita akan langsung ke game quiz interaktif. Sebelumnya, terima kasih Bu Vera untuk materinya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke game quiz interaktif. Seperti biasa, aturan mainnya adalah Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat box kita saja. Jadi cukup di kolom text box saja, Bapak Ibu. Nanti yang jawabannya benar akan kita panggil untuk open mic. Untuk hadiahnya Bapak Ibu kita ada voucher diskon training senilai Rp1.000.000. Ini Bapak Ibu bisa pakai sampai di Desember 2022. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada tebak kata. Ini clue-nya cocok. Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat. Apakah jawabannya? Oke, ada dari Pak Supriyanto. Mbak Supriyanto, silakan jawabannya Pak. Serasi, Mbak. Serasi. Oke, kita lihat jawabannya benar. 1 poin untuk Pak Supriyanto. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama Pak. Pertanyaan kedua, ini lengkapi peribahasa, pucuk dicinta, titik-titik. Ini dari Ibu Trisunu. Oke, boleh di open mic Ibu Trisunu. Ya, pucuk dicinta ulang Mbak. Oke, artinya apa tuh Bu, peribahasanya Bu? Apa yang diharapkan tersampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bu, jawabannya betul. 1 poin Ibu Tri. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Ini ada lirik lagu nasional. Bapak Ibu silahkan urutkan liriknya dengan benar. Judulnya lagunya Rasa Sayangi. Ada yang langsung nyanyi tuh. Rasa sayang sayangi, ambo dari jauh rasa Siapa nih, sayang Pak, yang nyanyi, Pak? Saya rasa sayangi, Namanya siapa, rasa Pak? sayang sayangi, dari ambon jauh Namanya siapa, rasa Pak? sayang sayangi. Lah kamu telip ye? Oke, Bapak siapa Pak namanya Pak? Halo Pak. Ya, terputus ya Pak. Oke, ini ada Rasa Bapak Brown. sayangi,
rasa sayang-sayangi. Iya li Bapak ambon Brown jauh Eko. rasa sayang-sayangi. Ini Oke, tenang, ini mungkin tenang. Di lo Bapak Brown Eko boleh di-unmute, Pak. Bapak Brown Eko. Atau Ibu Ima? Ibu Ima ada? Nggak ada. Bu Trisunu lagi nih. Ibu Trisunu ada? Halo, Bu. Ya, aduh, saya nggak nyanyi. Ya, jawabannya apa, Bu? BAC. Oke, kita lihat jawabannya. PAC betul. Boleh dinyanyikan sedikit, Bu? Ah, rasa sayang Elia Ambon jauh, rasa sayang. Udah gitu ya? Oke, baik. Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih untuk sepenggal lagunya. Bapak Ibu, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan keempat. Nah, ini tebak kuliner. Silahkan Bapak Ibu tebak di chat box. Silahkan. Ini makanan apakah ini? Lem. Perpepe. Masih salah, Pak. Oke. Lalapan bebek masih salah. Lalapan bebek ya, Pak. Oke. Ada Pak Catur Sasrini. Boleh di open mic, Pak? Ya, pempek. Oke, kita lihat jawabannya. Tepat sekali, 1 poin untuk Pak Catur. Selanjutnya kita ke pertanyaan kelima. Ini tebak kota. Bapak Ibu silahkan, clue-nya adalah gambar. Ini ada Bu Ima. Bu Ima, boleh di open mic? Ya, Jawabannya apa, Bu? Bogor. Bogor. Oke. Kita lihat jawabannya Bogor. Baik, 1 poin untuk Bu Ima. Dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Ini ada teka-teki. Apa yang jauh di mata tapi dekat di hati? Silahkan Bapak Ibu. Kira-kira apa nih yang jauh di mata tapi dekat di hati? Cinta, salah. Hati, salah. Cinta masih salah. LDR masih salah. Alis masih salah. Sayang, jantung masih salah. Ayang masih salah, Pak Rojak. Salah. Nah, ini ada Pak Catur lagi. Pak Catur, apa Pak jawabannya, Pak? Usus. Usus. Oke, jawabannya adalah tepat sekali, usus. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menjawab game quiz interaktif. Hadiahnya akan dikirimkan melalui email. Dan terima kasih kepada Ibu Vera atas materi hari ini. Kita mau dengar konklusi singkat tentang materi kita hari ini. Apa yang Ibu Bapak dapatkan tentang materi hari ini? Mungkin Ibu Sumarmiati, boleh Bu? Silahkan Bu, monggo. Di open mic dulu Bu. Di open dulu Bu, mic. Ya, terima kasih. Bu Sumarmiati. Ya. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Kesimpulannya apa ya, Bu? Memang ini saya tidak memberi kesimpulan ya, Bu. Mohon maaf ya. Kalau memang selama ini kami itu belum bisa melaksanakan yang asertif. Tapi cenderung saya itu sungkanan. Engko gek ndak penak saya gitu. Sungkan nanti kok sakit hati misalnya ada salah ya, minta maaf deh ya, tolong. Tapi ya alhamdulillah saya selalu kalau
minta bantuan mesti saya ucapkan tolong, terima kasih. Itu memang sering saya lakukan. Memang atau seperti itu. Tapi juga jarang kami untuk kalau misalnya ke teman itu kalau tidak masalah pekerjaan kami jarang untuk berbuat yang agresif. Memang jarang karena mungkin saya sudah tua ya. Itu mungkin tapi terima kasih Bu Vera dan Bu Yuni ini sangat luar biasa. Kami bisa belajar banyak tentang komunikasi. Alhamdulillah besok juga insya Allah saya juga ada jadwal. Terima kasih sekali atas ilmu-ilmu yang sudah 2 hari ini saya ikut. Ya, terima kasih Bu Vera, Bu Yuni. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Sumarmiati untuk sharingnya Bu, dan Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk training di hari Selasa kita akan membahas mengenai communicating with empathy. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Demikian telah kita ikuti dan kita lalui rangkaian acara PSU Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih untuk Bu Vera atas paparan materinya dan juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua atas atensi dan partisipasinya semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Dan sesuai materi hari ini, semoga kita bisa menerapkan komunikasi asertif Bapak Ibu, dan saya Yohana beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dan semangat sore. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah bagi yang ingin